Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Fidora. Saya mahasiswa UIN Raden Kota Palembang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan konsep MPC pada aplikasi SIBOS atau Sistem Informasi Bioskop. Sebelum itu, kita mengetahui dulu apa itu MPC. Jadi, MPC itu merupakan sebuah pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan kode aplikasi menjadi 3 komponen, yaitu singkatan dari model, view, dan controller. Jadi, arsitektur tersebut juga sering digunakan dalam pembuatan aplikasi dengan banyak bahasa pemrograman. Langsung saja, sebelum itu kita buka aplikasi Flashcode-nya. Nah, di sini sudah saya buat, yaitu mengenai sistem informasi SIBOS. Nah, di sini terdapat 2 folder ya. Pertama folder app dan public. Di dalam folder app ini terdapat config atau konfigurasi. Bisa kita lihat di sini nanti itu untuk database-nya, kemudian ada seperti yang dijelaskan tadi, ada MPC, model, view, dan controllers, yaitu di sini ada controllers, yaitu bagian dari aplikasi yang mengatur aliran data antara model dan view ya. Controller ini menerima inputan dari pengguna melalui view dan memprosesnya, kemudian memanggil metode pada model untuk menangani data yang berfungsi mengambil input dari view dan memutuskan tindakan apa nanti yang akan diperlukan. Nah, kemudian ada model. Nah, di sini model ini adalah bagian dari aplikasi yang menangani logika data dan bisnis. Nah, terdapat 3, yaitu ada bioskop model, film model, dan user model, di mana yang ini dapat mengolah data dan menyimpan atau memanipulasi data dari basis data. Kemudian ada view. Nah, view ini menyajikan data kepada pengguna yang dapat menerima input dari pengguna melalui antarmuka pengguna. Nah, di dalam F ada controllers, model, dan view tadi. Di sini ada about PHP, bioskop, film PHP, home PHP, information PHP, dan login PHP. Kemudian di models itu ada bioskop model yang nantinya di sini terdapat fungsi atau tambah data. Di dalam bioskop itu ada nama, alamat, dan kota yang nanti bisa kita lihat. Kemudian filmnya juga itu ada berbagai macam filmnya, ada judulnya, durasi, tahun rilis, dan nanti ada deskripsinya. Kemudian user model. Nah, dan di sini juga ada view, itu mengenai about bioskop film. Kemudian ada di dalam folder public itu terdapat aset yang dimana itu ada CSS, PNG, CSS atau JavaScript, mobile, CSS, kemudian SIBOS kali ini nanti itu database-nya yang kita akan lihat nanti, kemudian style dan HTTP access. Selanjutnya kita akan buka, yaitu kita aktifkan dulu exam preview atau stemnya itu. Kita klikkan exam.
Di sini kita aktifkan terlebih dahulu. Kalau sudah aktif, ini sudah aktif ya. Kita buka. Nah, ini tampilan untuk database-nya. Nah, kemudian kita ketikkan local host. Nah, ini tampilan awalnya yaitu mengenai sistem informasi bioskop ini. Nah, ini tampilan sebelum kita masuk tadi akan tampilan seperti ini. Memasukkan email dan passwordnya, kita bisa masuk. Nah, inilah tadi tampilan mengenai sistem informasi bioskop atau SIBOS. Nah, di sini kan sudah kita bisa lihat ada mengenai beranda, pencatatan lihat informasi, dan juga untuk logout dan login. Nah, di sini kita mengenai informasi, bisa kita klik mengenai informasi bioskopnya. Kita bisa menambahkan data, hapus data. Di sini ada bisa juga edit data. Nah, kita akan menambahkan data. Misalnya di sini kita tambahkan bioskop PI. Alamatnya ada di Palembang lantai 5. Palembang, Sumatera Selatan. Kita simpan. Nah, sini sudah kita buat bioskop PI, alamatnya, kemudian sini kita Palembang, alamatnya ini kita buat di Internasional Palembang lantai 5. Sudah kita simpan. Kita lihat. Nah, di sini sudah bertambah bioskop PI, alamat internasional Palembang lantai 5, Palembang Selatan. Nah, kalau kita ingin menghapus, misalnya kita akan menghapusnya, kita bisa klik hapus. Lalu klik ya, maka dia akan terhapus. Lanjut, di sini kita akan lihat tentang kami. Ini merupakan tampilan mengenai sistem informasi bioskop atau SIBOS ini. Yang terdapat ada PC dan juga alamat bisa kita lihat di sini. Ini merupakan tampilan mengenai sistem informasi bioskop. Kemudian di sini ada beranda. Nah, di sini kita bisa melihat yang sedang trending. Nah, di sini juga terdapat yang akan tayang ya, menyusun. Setelah itu kita kembali ke localhost database-nya. Di sini terdapat kita sudah buat itu SIBOS yang terdapat 3 table yaitu bioskop, film, dan user. Di sini kita klik bioskop. Ya. Nah, di sini kita bisa menghapus, mengubah tampilan dari bioskopnya tadi. Kemudian di sini ada film, sama bisa dihapus, bisa diubah ya.
Di sini ada user. Nah, di sini misal kita ingin menambahkan usernya, bisa kita pilih, misalnya kita pilih dulu ini simbol. Nah, kemudian kita cari apa yang ingin kita tambahkan atau ingin kita kosongkan, juga hapus bisa. Di sini misalnya kita ingin menambahkan user. Nah, di sini kita klik tambahkan. Kemudian siapa, misalnya namanya Dike Fidora. Nah, kita buat di sini misalnya passwordnya tuh kita tulis saja, samakan saja password. Lalu kita klik kirim. Sudah, di sini kita klik kirim. Di sini sudah. Maka kita lihat user. Nah, dia akan bertambah. Kalau kita mau hapus, kita bisa klik hapus. Oke. Nah, sudah. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan. Misalnya kita ingin menambahkan pada tabel film. Kita buat misalnya di sini judul filmnya KKN. Kita buat durasinya 120 menit atau 2 jam. Tahun rilisnya itu tahun 2022. Deskripsi bisa kita buat. Langsung saja kita kirim. Sudah kita tambahkan, lalu kita bisa lihat di sini KKN Desa Penari ini sudah ada. Bisa juga kalau kita ingin menghapusnya, kita klik tabel film, kemudian kita hapus. Kita lihat lagi. Kita refresh dulu. Nah, yang sudah kita tambahkan dan kita hapus tadi, dia akan hilang dan terhapus. Nah, itu saja. Baiklah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan, karena saya hanyalah manusia biasa yang masih belajar. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai penerapan proses MPC pada pembuatan sistem informasi bioskop. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata maupun yang saya jelaskan, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah dia tadi penjelasan mengenai penerapan proses MPC pada sistem informasi bioskop. Semoga ilmu yang kalian sudah tonton dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun salah penjelasan yang telah saya sampaikan. Pada Allah saya mohon maaf pun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.